Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita aturkan salam, selawat beriringan salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pertama dan terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Eldarni, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu Selemita Syafitri, uh, uh, untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai kurikulum beserta implementasinya, permasalahan dan juga solusinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar kurikulum. Uh, Kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran dan pengaturan pendidikan yang harus didapatkan oleh peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dan memberdayakan sumber daya pendidikan dalam memperluas kurikulum. Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa kurikulum ini berisi pedoman yang terprogram dalam melakukan proses pembelajaran pada lembaga pendidikan. Ini menurut Omar Hamalik pada tahun 2007. Selanjutnya, kurikulum memiliki peran yang sangat urgent dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dalam pembuatan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya mungkin dari beberapa pendapat ahli, yaitu dari Harold Rook, yaitu pada tahun 1927, yang mengatakan dan juga mengartikan kurikulum ini sebagai suatu rangkaian pengalaman yang memiliki kemanfaatan ke maksimum bagi anak didik dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dan menghadapi berbagai situasi kehidupan. Selanjutnya dari Hollins Caswell 1935 menyatakan bahwa kurikulum adalah susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses dan prosedur untuk membimbing anak didik menuju kepada kedewasaan. Selanjutnya, menurut Hilda Taba pada tahun 1962 mengatakan bahwa kurikulum adalah uh, pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan materinya terpilih atau dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan juga mengajar. Baiklah, dari berbagai definisi yang telah saya katakan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa kurikulum adalah serangkaian materi yang disusun sedemikian rupa yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu kemampuan peserta didik ini untuk hidup sesuai zamannya, yang ditandai dengan kemampuan siswa untuk beradaptasi sesuai situasi yang dibuktikan dengan hasil belajar daripada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, kita membahas tentang implementasi dari kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kurikulum ini dari berbagai kurikulum yang pernah diajarkan di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu kurikulum KTSP. Dalam rangka dasar dan struktur kurikulum 2006, khususnya mengenai struktur kurikulum SD atau salah satunya ditentukan bahwa pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu dilaksanakan melalui pendekatan tematik.
Ini menurut BNSP 2006. Nah, penetapan pendekatan tematik pada pembelajaran di SD ini dikarenakan perkembangan siswa pada kelas rendah atau sekolah dasar ini pada umumnya berada pada tingkat perkembangan yang masih melihat segala sesuatu itu sebagai satu keutuhan serta memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Pembelajaran yang dilakukan dengan mata pelajaran yang terpisah akan menyebabkan kurang mengembangnya siswa untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi siswa untuk mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu dari kurikulum K13 yaitu implementasi kurikulum 2013 ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar dan sebagian tidak sesuai target pencapaian. Hal ini diakibatkan oleh berbagai masalah, yaitu yang pertama, masalah isi dan kemasan kurikulum 2013 ini sendiri. Kurikulum 2013 yang pelaksanaannya ini menghabiskan anggaran yang sangat besar. Hal ini banyak menuai kritik dan juga saran karena membuang dan menggantikannya dengan pendidikan keluarga negara. Karena membuang sains dan menggantikannya dengan pendidikan kewarganegaraan dan pelajaran agama, sedangkan sains atau IPA digabung dalam dua mata pelajaran tersebut. Pada penyusunan kurikulum ini berpendapat bahwa penambahan jam agama ini bertujuan untuk mengurangi radikalisme dalam agama seperti terorisme. Selanjutnya itu dalam kurikulum 2013 ini dipernyatakan kesesuaian untuk semua setting sekolah karena di Indonesia terdapat banyak kekurangan dalam segi kualitas guru, sarana dan prasarana, dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini, guru tidak harus menyiapkan silabus, sedangkan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, guru wajib merancang sendiri silabus setelah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Berbeda dengan kurikulum KTSP, dalam kurikulum 2013 ini disediakan satu paket bernama bersama silabus. Ini merupakan hal yang bagus bagi sebagian guru dan sebagian tidak. Nah, pemberian silabus satu paket bersamaan dengan kurikulum 2013 dapat dianalogikan sebagai membuat pakaian. Tentu saja, pakaian yang dibuat dengan menggunakan ukuran yang sama tidak bisa dipakai oleh semua orang. Nah, itu sudah pasti kan. Hal ini bisa menimbulkan berbagai kelemahan, yaitu yang pertama adanya perencanaan kurikulum di pusat telah salah mengidentifikasi masalah ini, yaitu menganggap guru yang tersebar di seluruh Indonesia tidak sanggup merancang silabus sendiri. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 2013 ini tidak cocok untuk satu sekolah, tetapi belum tentu cocok untuk sekolah lainnya. Selanjutnya, guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum itu berdasarkan kebutuhan kontekstual dan kebutuhan di setiap daerah. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik di sini, kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Selanjutnya, kita bahas mengenai kurikulum yang baru diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini saya akan menjelaskannya di tingkat SMK, mungkin menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2021. Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjut
Pasca pemulihan pembelajaran kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Nah, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang teridentifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan permasalahan dari kurikulum ini dan apa solusinya. Yaitu yang pertama, permasalahan pertama itu kurikulum ini seringkali tidak berhubungan dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, solusinya yaitu hal ini pasti menimbulkan kesenjangan antara teori yang diajarkan dan praktik di kehidupan nyata. Solusinya ini salah satu solusinya adalah memperbarui kurikulum agar mencakup penerapan yang lebih praktis, proyek berbasis masalah, dan partisipasi dalam kegiatan yang benar-benar relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, ketidakmampuan kurikulum ini mengakomodasi keberagaman siswa merupakan persoalan yang serius gitu. Solusinya itu setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda kan. Dan kurikulum yang terlalu kaku seringkali gagal memenuhi kebutuhan dari individu tersebut. Solusi terhadap masalah ini yaitu dengan mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan juga fleksibel, yang memungkinkan metode pengajaran dan penilaian yang berbeda untuk disesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda. Permasalahan selanjutnya yaitu kurikulum seringkali tidak menekankan keterampilan penting pada abad ke-21 ini seperti kolaborasi, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan kurikulum agar fokus pada pengembangan keterampilan tersebut dan memasukkan pelajaran keterampilan yang sesuai dengan abad yang baru ini, abad ke-21, ke dalam setiap mata pelajaran tersebut gitu. Permasalahan yang terakhir yaitu pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum sering diabaikan. Solusi dari permasalahan ini adalah kurikulum yang dikembangkan tanpa masukan dari guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya itu cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan pendidikan yang sebenarnya. Solusinya adalah dengan melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan ini dalam proses pengembangan kurikulum dan memastikan diskusi terbuka, survei, dan wawancara ini untuk memperoleh suara yang lebih luas dan representatif. Dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya itu, di sini saya akan mengambil kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah kurikulum adalah serangkaian materi yang disusun sedemikian rupa yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu kemampuan peserta didik untuk hidup sesuai dengan zamannya, yang ditandai dengan kemampuan siswa ini untuk beradaptasi sesuai situasi yang dibuktikan dengan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Implementasi dalam kurikulum KTSP gitu adalah dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2006, khususnya mengenai struktur kurikulum SD, salah satunya ditentukan bahwa pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Implementasi kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 ini pelaksanaannya menghabiskan anggaran yang sangat besar. Implementasi pada kurikulum Merdeka adalah banyak guru yang telah melaksanakan teori
konstruktivisme dalam pembelajaran. Jadi di kelas tapi volumenya masih terbatas karena kenyataannya di lapangan kita masih banyak menjumpai guru ini yang dalam mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi uh, kurikulum beserta implementasinya, permasalahannya, dan juga solusinya. Uh, saya baiklah jika saya ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.